Dalam konferensi pers Sabtu dini hari, KPK menyatakan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kini naik ke tahap penyidikan. KPK menaikkan level pengusutan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan karena telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai rasuah. Maka, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum untuk kasus kuota haji tersebut. Di kasus ini, KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah diperiksa KPK pada Kamis 7 Agustus 2025. Namun Yakut enggan memberikan penjelasan terkait materi apa saja yang didalami oleh KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga menerima uang suap senilai 1,3 miliar rupiah, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait dengan kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang tunai senilai 200 juta rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD kelas D Pratama menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Ia ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan OTT Lembaga Anti Rasuah pada Kamis 7 Agustus 2025. KPK menetapkan Abdul Aziz menjadi tersangka bersama 4 orang lain, yakni PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim, PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim Ageng Dermanto, serta 2 orang pihak swasta yang terdiri dari Dedi Karnadi dan Arif Rahman. Dengan nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar 126,3 miliar. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup sehingga kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka. Operasi senyap KPK ini dilakukan di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, serta mengamankan total 12 orang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Agustus di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Abdul Aziz ditangkap usai mengikuti Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran industri kecantikan terbesar di tanah air kembali digelar di Jakarta. Selain menampilkan produk kosmetik terkini, acara ini juga mengajak generasi muda untuk terjun ke dunia bisnis kecantikan. Pameran Indo Beauty Expo 2025 kembali digelar dengan menghadirkan lebih dari 120 peserta dari dalam dan luar negeri. Pameran ini menjadi ajang penting untuk menunjukkan kebangkitan industri kosmetika nasional. Indo Beauty Expo 2025 tahun ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda untuk terjun ke dunia bisnis kecantikan. Pameran ini juga menjadi wadah bertemunya para produsen, penyedia kemasan, dan pelaku maklon yang siap membantu membangun merek lokal yang mampu bersaing secara global. Dengan dukungan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Indo Beauty Expo 2025 turut menampilkan peralatan kosmetik terkini dan kreasi bahan serta kemasan yang semakin inovatif. Target marketnya tidak hanya kepada pemakai dari kosmetika saja, tapi juga kepada mereka yang seperti Pak Solihin sampaikan, anak-anak generasi muda yang ingin
menuangkan kreasi mereka. Disinilah target untuk para peserta pameran untuk melihat kreasi mereka bisa dimanifestasikan dengan bertemu dengan para produsen maklon kosmetik di sini. Seru banget, banyak dapat freebies kayak gini aja, nge-follow Instagram nanti dikasih skincare atau masker, terus di depan juga nge-scan nanti dikasih parfum gitu, jadi seru banget. Pameran ke-15 ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2025 di Hall CJ Expo Kemayoran, Jakarta. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bergulirnya Super League 2025-2026, Persebaya mendapatkan suntikan dana sponsor berdurasi 3 tahun. Kerjasama ini diharapkan menjadi motivasi Persebaya untuk meraih hasil terbaik. Persebaya kembali mendapat dukungan penuh dari Antangin dalam mengarungi kompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia tahun 2025-2026. Bertempat di Gelora Bung Tomo, Antangin yang diwakili senior brand manager PT Deltomed Laboratories serta Persebaya yang diwakili manajer operasional membubuhkan tanda tangan kerjasama. Luar biasa. Hadir pula dalam penandatanganan ini pemain Persebaya Koko Ari Araya dan rekrutan pemain asing terbaru yakni Leo Lelis. Pihak Antangin bahkan percaya Persebaya dapat mencapai prestasi tertinggi. Kepercayaan tersebut dibuktikan dengan dukungan jangka panjang berdurasi 3 tahun. Jadi kita yakin dengan komunitas bola saat ini yang lebih solid, yang lebih terstruktur dan sangat terencana, apalagi di bawah Bapak ya, saya yakin bahwa di tahun ini pun kita bisa berhasil dengan semaksimal mungkin. Tidak hanya dari sisi prestasi tapi sisi yang lain, karena itu kehadiran Antangin dan juga partner-partner Persebaya yang lain itu jadi tambahan energi, membuat kami jadi lebih kuat. Dan mudah-mudahan nanti semua yang kita cita-citakan, tidak hanya manajemen tapi juga di supporter dan seluruh pecinta Persebaya bisa tercapai. Diharapkan dengan adanya suntikan dana dari Antangin, Persebaya bisa mengarungi kompetisi Super League 2025-2026 dengan lebih optimis dan menghadirkan gelar juara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Di Bantul, Yogyakarta, ada acara nikah massal yang maharnya berupa bendera merah putih. Lomba 17 Agustusan makin menambah semarak keseruan pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan ijab kabul di halaman kantor KUA Sewon, Bantul. Diiringi tepuk tangan kerabat yang hadir, pasangan pengantin ini berlomba adu cepat memecahkan balon dan berbagai lomba lainnya. Alhasil, lomba antara pasangan pengantin ini pun mengundang gelak tawa dari tamu yang menyaksikan. Dalam nikah massal 80 tahun Indonesia Merdeka yang digelar Fortais dan KUA Sewon, Bantul melibatkan 8 pasangan pengantin yang menikah dengan mahar berupa bendera merah putih dan cincin bermatakan batu merah putih. Yang ini cukup unik, selain mantannya jumlah 8 sesuai dengan bulan Agustus adalah maharnya seperangkat alat sholat cincin batu merah putih yang melambangkan keteguhan hati cintanya sekokoh batu, dan merah putih sebagai lambang berani dan sucinya cinta untuk pasangan dan untuk Indonesia tercinta kali ini. Dari 8 pasangan pengantin yang mengikuti nikah bareng, sebagian di antaranya saling bertemu setelah mengikuti program pencarian jodoh Golek Garwo yang rutin digelar setiap bulan oleh Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Sewon, Bantul, Yogyakarta. Prosesnya 2 kali ikut Garwo bulan Juli tanggal 6 dan alhamdulillah 6 Agustus kita sah. Sebelumnya udah pernah tahu acara ini, tapi tahun kemarin belum sempat. Akhirnya tahun sekarang baru langsung digas. Itu persiapan berapa lama? Nggak sampai 1 bulan. Nikah massal kali ini jadi momentum bersejarah. Selain berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa, pasangan pengantin bisa menikah dalam suasana semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, menjelang perayaan HUT ke-80 RI, suasana meriah terasa hingga Lembah Baliem di Pegunungan Papua. Warga dan wisatawan berkumpul menikmati festival budaya dengan tarian adat, perang-perangan, hingga alunan musik pikon yang khas. Warga dari berbagai distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan memadati lokasi Festival Budaya Lembah Baliem. Festival tahun ini menampilkan beragam atraksi budaya seperti tarian adat, perang-perangan, lomba garapan babi, hingga pertunjukan musik pikon yang dimainkan secara kolektif oleh warga. Ketua Tim Penggerak PKK Jayawijaya, Idawati Waromi Murib menyebut, hingga hari kedua lebih dari 1.000 wisatawan datang ke lokasi festival. 300 dan Nusantara hampir 800, dan semua ya hari ini bisa berjalan lancar dan sangat antusias mereka mengikuti Festival Budaya Lembah Baliem yang ke-33 tahun 2025 ini. Festival Budaya Lembah Baliem ke-33 ini digelar selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT kemerdekaan RI di Papua. Sementara itu, ratusan warga di Pasuruan, Jawa Timur mempunyai cara unik dalam menyambut HUT ke-80 RI. Mereka membuat lampion berbentuk ubur-ubur dengan gemerlap cahaya sebagai wujud syukur kemerdekaan Indonesia. Warga lingkungan Sumber Tumpuk, Desa Gunung Gangsir, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kompak menghiasi kampungnya dengan lampion berbentuk ubur-ubur. Ada 1.000 lampion ubur-ubur dibuat warga dalam menyambut perayaan kemerdekaan RI ke-80. Lampion berwarna-warni ini menggantung indah di atas jalan kampung, menghasilkan cahaya gemerlap saat malam hari. Warga juga memasang bendera merah putih di setiap rumahnya. Oke, alhamdulillah sih, pertama sebetulnya ini kita karena di desa ini kan sudah 2 tahun ada lomba kebersihan kehiasan antar dusun. Nah, tahun kemarin karena dusun kami Sumber Tumpuk tahun kemarin juara 2, sehingga kami dan warga sepakat pengen bagaimana memenangkan kontestasi perayaan kemerdekaan itu, sehingga di bulan Januari kemarin kami musyawarah membuat konsep tampilan dengan ubur-ubur. Bagi warga, ini bukan sekedar hiasan, tapi bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia yang tahun ini menginjak usia 80 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.